seorang nenek kaya dengan kekayaan triliunan. Setiap hari pergi ke pinggir jalan untuk melakukan penipuan. Tujuannya adalah untuk memberikan cucu yang lahir dari ibu tunggal selama 30 tahun. Mencari pasangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Tidak ada yang berani mendekatinya, karena terlalu sering melakukan penipuan. Semua orang takut menjadi korban penipuan. Saat semua orang hanya melihat dengan acuh tak acuh seorang gadis yang lewat. Tanpa ragu-ragu, dia mendekat, membantu nenek itu berdiri. Namun, orang-orang di sekitar tidak hanya tidak membantu, tapi juga berkomentar sinis. Jangan tertipu, gadis kecil. Ini adalah penipuan. Jangan sampai kamu menjadi korban. Aku tidak tahu apa itu penipuan. Yang saya tahu hanya nenek ini. Sekarang dia butuh bantuan. Tidak menghargai. Bersiap-siap untuk ditipu. Namun, gadis baik hati ini tidak mempedulikan kata-kata orang lain. Sangat sabar, membantu nenek itu duduk dan beristirahat. Dalam perawatannya, nenek itu perlahan pulih. Pada saat itu, cucu nenek datang dengan terburu-buru. Mengetahui gadis itu menyelamatkan neneknya sendiri, CEO sangat berterima kasih di dalam hatinya. Segera berkata bahwa gadis itu bisa mendapatkan seberapa banyak imbalan yang diinginkannya. Tidak disangka gadis itu malah tersenyum dan memberitahu CEO, membantu neneknya sendiri. Tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Setelah selesai berbicara, dia memeluk selebaran di tangannya, melanjutkan pekerjaannya. CEO mengira gadis itu malu untuk bicara. Lalu dia mengeluarkan satu kartu bank senilai 500.000, ingin memberikannya padanya. Tidak disangka gadis itu malah menolak CEO sekali lagi. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, ambillah satu selebaran. Mengirimkan selama 1 pagi. Tidak satu pun yang terkirim. Aku pergi dulu, bye-bye. Sifat baik dan tulus anak itu membuat CEO benar-benar terkesan. Melihat siluet gadis itu pergi, CEO bersumpah dalam hati untuk melindungi gadis itu seumur hidup. Pada saat itu, gadis itu juga tidak akan pernah berpikir, pria di depanku ternyata adalah pangeran mahkota grup pertama, Gu Yanchen. Tidak hanya tampan, kekayaan di bawah namanya bahkan melimpah. Namun, tidak disangka gadis itu setelah pulang ke rumah pada malam hari, malah mengalami pelecehan dari kakak ipar. Ternyata gadis itu sejak kecil tidak memiliki ayah dan ibu, hanya bisa bergantung pada kakak perempuannya. Untungnya, pada saat krisis, kakak perempuan datang tepat waktu, menyelamatkan gadis itu, dan memberikan semua yang dimilikinya, menyerahkan uang tabungan kepada gadis itu, memintanya untuk segera meninggalkan rumah ini. Semakin jauh semakin baik. Kakak, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, Zhou Jie akan membunuhmu. Mendengarkan apa yang dikatakan, tapi aku bisa pergi kemana? Pada saat gadis itu tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini diam-diam memperhatikan gadis itu. Sang direktur datang, mengungkapkan, nenek terus memaksanya untuk menikah. Lebih baik kita berdua menikah dengan kesepakatan terlebih dahulu. Dia bisa memberikan tempat tinggal untuk gadis itu. Direktur yang perhatian, khawatir identitasnya akan menakutkan gadis itu. Maka dia berbohong bahwa dia adalah sopir sang direktur. Kata-kata sang direktur, bagi gadis yang tidak punya tempat untuk pergi, ini adalah pertolongan yang sangat dibutuhkan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menerima lamaran dari CEO. Begitulah, dua orang asing yang baru saling kenal kurang dari sehari. Mereka langsung pergi ke kantor pendaftaran sipil dan mendapatkan surat nikah. Kemudian mereka mulai hidup bersama. CEO yang licik itu merasa senang dalam hati ketika dia menikahi orang yang dicintainya. Ternyata sahabat gadis itu menelpon, mengundang gadis itu untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Jika tidak, hubungan mereka akan putus. Gadis yang penuh perasaan akhirnya setuju untuk datang. Tanpa disadari, itu adalah sahabat dan teman lama. Itu adalah perangkap yang dirancang untuknya. Baru saja tiba di ruangan, gadis itu langsung menyapa semua orang dengan hangat. Dia memberikan kue yang dia buat sendiri kepada sahabatnya. Namun, dia malah diejek oleh teman lama. Kue ini rusak seperti apa? Masih bisa dimakan? Jangan-jangan diambil dari tempat sampah. Maaf ya, tadi aku jatuh terpeleset di jalan. Biarkan aku membelikanmu yang baru. Tidak usah, Sanyu. Lagi pula aku juga tidak suka makanan manis. Sudahlah. Dengan senang hati, kamu juga baik hati sekali, mengundang orang yang membawa sial seperti ini. Aku melihatnya tadi, semua merasa sial. Memang begitulah, mengenakan barang murahan seperti ini, berani makan di restoran mewah seperti ini. Benar-benar memalukan. Baiklah, bagaimana keadaan Sanyu? Bukannya kamu tidak tahu? Kue ini menghabiskan semua tabungannya. Jangan menyusahkannya lagi. Sanyu, jangan ambil pusing. Mereka bicara dengan lugas. Mereka hanya bercanda denganmu. Silakan duduk.
Hai Sanyu, kebiasaanmu menggoda suami orang. Sudah kembali melakukannya kan? Sebenarnya kamu yang terlebih dahulu menjatuhkanku. Baiklah, sudahlah. Sanyu hidupnya tidak mudah. Mari kita saling memahami. Aduh, menurutku, orang-orang miskin ini memang licik. Begitu melihat orang kaya, mereka langsung ingin mendekat. Bahkan di depan kita, mereka berperilaku seperti itu. Siapa tahu seperti apa mereka di belakang layar. Kamu lupa bagaimana bisa begitu? Dulu dia menggoda pacar Shinran dan ditolak. Itu menjadi bahan tertawaan di seluruh sekolah. Kalau aku takkan bisa menghadapinya lagi. Katanya, dia bahkan bersama suami kakaknya. Jangan banyak omong. Shinran, kamu tahu situasinya saat itu. Cepat jelaskan kepada mereka. Baiklah, bagaimana keadaan keluarga Sangyu? Bukannya kamu tidak tahu? Dia sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil. Sangat menyedihkan. Kurang kasih sayang juga wajar. Kurang kasih sayang. Atau mungkin kurang pria. Aku harus memberitahu semuanya. Semua orang harus menjaga suami mereka sendiri. Jangan sampai dilihat oleh Sangyu. Aku sudah menikah. Suamiku baik-baik saja. Suami Anda, simpanlah mereka sebagai harta berharga. Aku tidak tertarik. Hanya kamu. Kamu bisa mendapatkan suami yang bagaimana? Kamu bukanlah orangnya dengan senang hati. Suaminya adalah seorang eksekutif di grup Huanyu. Gaji tahunannya setidaknya 8 digit. Jika kamu menemukan yang baik, mengapa tidak membawanya untuk kita semua? Mari kita perkenalkan satu sama lain. Itu pasti tidak bisa diungkapkan. Malu dong. Sangyu, suamimu bukanlah pengemis. Sampah saja. Kamu. Aku tidak terlambat kan? Sangyu, ini adalah. Aku adalah suaminya. Suami Sangyu. Lebih tampan daripada suami Shinran. Kamu bagaimana bisa datang? Sangyu, bisa dong. Menemukan suami yang tampan seperti ini. Suamimu bekerja sebagai apa? Suamiku. Dia juga bekerja di grup Huanyu. Kamu juga bekerja di grup Huanyu. Kamu adalah. Bagian mana? Mengapa aku tidak pernah melihatmu? Omong kosongmu terbongkar kan? Biasanya dia mengemudi untuk bos di luar. Tidak di kantor. Supir? Ya. Jadi aku sebagai wakil presiden memang tidak akan melihatmu. Suami? Kamu harus membantu suami Sangyu lebih banyak di masa depan. Berikan dia kenaikan gaji. Oh, matahari terbenam. Sebagai seseorang yang sudah mengalaminya, saya ingin memberikan nasihat padamu. Mencari pria seperti ini. Jangan hanya melihat wajahnya saja. Harus melihat dengan jelas. Lihatlah suamiku. Karir sukses. Sejak saya menikah dengannya, saya tidak perlu bekerja di luar lagi. Menurut saya, dia sudah cukup baik seperti ini. Dengan sukacita. Apa yang Anda katakan salah? Bunga seperti apa yang cocok dengan rumput seperti apa? Ketika kamu di sekolah, luar biasa dalam setiap aspek. Dia sangat unggul dalam segala hal. Baiklah. Jangan bicara tentang ini lagi. Omongannya salah. Waitress. Lafite tahun 87 ini. Beberapa orang rendah yang datang hanya untuk makan gratis. Tidak berhak minum. Bagaimana bisa Sangyu dibandingkan denganmu? Jika kamu ingin minum minuman ini, mari kita semua menari tarian telanjang. Bukankah kamu yang terbaik dalam merayu? Jangan hanya melihat penampilan. Memang miskin adalah miskin. Tidak pernah melihat barang bagus apapun. Lihatlah, kamu terlihat sangat gelisah. Aduh, kenapa kamu terburu-buru? Mereka sedang bercanda denganmu. Kalian harus mencicipinya. Minuman yang buruk seperti ini, pantas untuk disajikan. Kamu sopir yang busuk ini, apakah kamu tahu? Botol ini bernilai 20 juta. Kamu tidak bisa membelinya dengan gaji 10 tahunmu. Saudaraku Lee, aku minta maaf. Dia tidak dengan sengaja. Tidak perlu minta maaf padanya. Tingkatannya sangat rendah. Dan berani mengeluarkannya untuk mengundang tamu. Bukan kamu, si sopir busuk ini. Apa yang membuatmu tergila-gila? Senja, meskipun kamu sangat lapar, kamu tidak boleh sembarangan menikahi orang seperti dia. Tidak ada kemampuan. Tapi pandai sekali bercerita bohong. Memang begitu. Kamu menghancurkan minuman baik yang disiapkan oleh Lige untuk kita. Kalian berdua siap-siap mencuci piring untuk melunasi hutang. Berikan 2 botol whisky Macallan. Jangan pernah lagi minuman seperti itu. Jangan pernah muncul di Hotel Emperor Bay lagi. Iya, apa itu maca apa itu Lun? Belum pernah mendengarnya. Minuman apa itu? Apakah anak ini benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Whisky Macallan. Itu adalah minuman tertinggi di hotel kami. Sepertinya suami Sangyu mengemudi untuk bos. Memang bisa belajar banyak hal. Tidak masalah. Maka tambahkan 2 botol lagi. Kami akan membayar. Maaf, Nyonya. Whisky Macallan. Hanya anggota VIP kami yang bisa memesan. Paket diskon yang Anda pesan hari ini. Bahkan anggota biasa di toko kami belum mencapainya. Dengan senang hati. Suamimu tidak naik jabatan.
Semua sudah naik Mercedes. Mengapa masih memesan paket diskon? Kami sebenarnya ingin memesan paket VIP. Tapi, sudah tidak ada tempat lagi. Jadi kami tidak bisa. Dia bisa? Ya, tuanku adalah anggota VIP seumur hidup di toko kami. Ini tidak mungkin. Kamu tidak akan meminjam uang kan? Harap suamimu memesan dengan baik. Saya memberikan 50 yuan kepada pelayan. Saya hanya bercanda dengan mereka. Kamu juga terlalu jahat. Saya bisa lebih jahat di waktu lain. Nyonya sudah mencobanya kan? Menyebalkan. Dengan senang hati, beberapa bos. Dia akan memberikan poin kepada sopir. Memudahkan memesan restoran. Memang begitu. Hampir saja mereka mengenakan baju kampung. Tuanku, mobil Anda sudah diparkir dengan baik. Ini adalah kunci. Tempat parkir VIP. Mercedes edisi terbatas itu. Itu milikmu. Saya baru saja datang dan melihatnya. Mobil ini hanya ada 3 di seluruh dunia. Tuanku, Anda begitu berpengaruh. Apakah Anda menyembunyikannya dengan baik? Mercedes edisi khusus ini. Bagaimana bos bisa membukanya sendiri? Pasti itu supir Sang Yu, suaminya. Dia diam-diam mengendarainya untuk memamerkan diri. Sayangnya, kami melihatnya. Benar-benar memalukan. Senja yang indah. Kamu bilang suamimu hanya seorang supir, itu sudah cukup. Kamu bahkan membiarkannya menggunakan mobil bos. Berpura-puralah menjadi kaya di depan teman-teman sekelas kita. Untuk mempertahankan penampilanmu, sifat kesombonganmu tidak berubah sedikit pun. Dengan cara ini, untuk merayakan ulang tahun Miss Sinran, saya menyumbangkan mobil ini, menambahkan sesi undian. Semua orang di sini, asalkan di depan Sang Yu, nyanyikan lagu, menari, dan membuatnya senang, maka berhak untuk ikut dalam undian. Mobil ini adalah hadiah. Mobil ini adalah edisi terbatas. Jangan bicara kurang dari jutaan. Iya, begitu saja disumbangkan. Hanya 1 mobil. Terbatas lagi. Tidak ada yang lebih penting dari perasaan istriku. Sayang, kamu. Saya mendaftar ulang. Aku akan menyanyikan lagu Xiao Yanzi untukmu. Mobil yang mahal seperti ini, jika dikatakan akan diberikan, maka akan diberikan. Saya ingin mencoba juga. Ini mobil mewah senilai jutaan. Tidak benar. Di dalam negeri hanya ada 1 unit Mercedes-Benz edisi terbatas. Di bawah kepemilikan Presiden Grup Gu. Jam tangannya adalah tingkat antik. Dan dia juga bernama Gu. Apakah dia adalah Presiden Gu? Jangan tertipu. Seorang sopir kecil. Bagaimana bisa memiliki kualifikasi untuk memberikan mobil bos kepada orang lain? Kamu orang yang rendah diri. Aku membiarkanmu menghina Presiden Gu. Bagaimana kamu bisa memukul Sinran, Li Ge? Sayang. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Gu? Jangan biarkan mereka menakutimu. Iya. Bukankah hanya memamerkan mobil bos? Siapa yang tidak tahu? Presiden Gu. Saya tidak mengenal Gunung Tai. Saya telah melakukan banyak kesalahan. Tuan tidak mengingat kesalahan orang kecil. Maaf. Apa Presiden Gu? Kamu salah mengenal orang. Aku hanya seorang sopir. Sepertinya Presiden Gu menyembunyikan identitasnya hanya untuknya. Aku tidak boleh merusak urusannya. Tidak terduga ini sangat penting bagi bos Gu. Suami, jangan sampai mereka menipumu. Bagaimana mungkin dia itu? Pangeran Jiangcheng, bos Gu. Hotel ini semuanya miliknya. Dia akan datang. Masih perlu makan gratis. Kamu tidak mengerti apa-apa. Pelayan. Panggil manajernya. Di sini. Seseorang berpura-pura menjadi tuan Gu Anda. Manajer Qin dari hotel ini. Tapi dia adalah paman kecil Sinran. Jika kamu berani mengaku sebagai bos Gu, kamu terlihat bagus. Siapa yang berani mengaku sebagai bos Gu? Paman kecil. Itu orangnya. Mengaku sebagai bos Gu untuk menipu. Masih ingin menipu minuman di sini. Benar-benar benar. Cepat, bawa mereka berdua. Bawa mereka ke dapur untuk mencuci piring. Berani-beraninya, siapa yang memberi izin kalian berbicara dengan Tuan Gu seperti itu? Tidak menarik. Ayo pergi. Apa yang sedang terjadi? Awalnya ingin mengajak teman-temanmu makan. Mereka jelas tidak pantas. Biarkan mereka membayar sendiri. Selamat tinggal, Tuan Gu. Paman kecil. Dia sebenarnya siapa? Siapa paman kecilmu? Sekali kamu membuat marah Tuan Gu, aku tidak akan mengenalimu lagi. Ada orang. Biarkan mereka membayar tagihannya. Tuan Gu bilang. Tidak boleh kurang sedikit pun. Bos ini. Total biaya minuman adalah 180.000. Total biaya makan adalah 506.000. Totalnya adalah 2.300.000. Mau bayar dengan kartu kredit atau 230.000. Kamu jalan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Cerai. Aku akan segera cerai denganmu. Kamu sendiri cari cara untuk membayar. Suami. Kamu menghabiskan 50 yuan dengan sangat berharga. Tapi apa yang terjadi dengan manajer itu?
Kamu tidak akan. Kamu juga memberinya uang, kan? Dia adalah manajer. Aku menghabiskan 100 untuknya. Aktingmu terlalu meyakinkan, kan? Di tengah jalan, aku hampir saja berpikir, kamu memang tuanku. Suamimu adalah tuanku. Apakah tidak baik? Begitu kaya. Tidak baik. Aku suka kamu seperti ini sekarang. Bagaimana penampilanku? Tuanku terdengar sangat jauh. Tapi kamu baik-baik saja. Kamu selalu ada saat aku sangat membutuhkanmu. Tolong aku. Jaga aku. Berikan aku sebuah rumah. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang tepat. Tidak apa-apa. Nyonya Gu menyerahkan dirinya. Di siang hari. Kamu bilang apa? Hati-hati. Kakak perempuan. Aku pergi membeli obat untuk kakak perempuan. Xiao Yu. Suamimu. Suamimu memintaku untuk meminta uang mahar darimu. Kakak perempuan. Suamimu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga padamu selama 10 tahun. Mengapa kamu masih mendengarkannya? Xiao Yu bukanlah seperti itu. Suamimu memiliki alasan tersendiri. Sayangku, makan dan minum apa yang kuberikan. Pada akhirnya, dia membiarkan pria liar dari luar tidur denganmu. Tidur. Hari ini jika kamu tidak memberikan mahar 1 juta, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, kamu barang yang merugikan. Suamimu hanya memberikan 1 juta mahar. Aku tahu kamu tidak punya uang. Wanita tua yang menjengkelkan, aku katakan padamu pergi. Kakak perempuan. Zhou Qiang, ada apa yang kamu datangi aku? Mengapa kamu memukul kakak perempuanku? Baiklah, sekarang kamu telepon pria liar di luar sana. Dalam 10 menit, aku ingin melihat mahar 1 juta ini. Tunai. Xiao Yu. Ya, atau kamu bisa menundukkan suamimu. Ya, bagaimanapun, 1 juta ini tidak berarti apa-apa bagi suamimu. Kakak, suamiku hanya seorang sopir. Dari mana asalmu mendapatkan begitu banyak uang? Lagi pula, aku tidak akan memberikan sepeser pun kepada orang sampah ini. Zhou Qiang, jika kamu berani, bunuh aku saja. Kamu pikir aku tidak berani? Hari ini aku akan memperlihatkan kekuatanku padamu. Membuat sakit hati. Aku berani sentuh istriku sekali saja, coba. Apakah San Yu masih terluka di mana-mana? Kamu adalah si kecil yang dinikahi oleh San Yu. Hahaha. Baru saja menjual asuransi dengan penampilan yang rapi, bukan? Luka di wajah istriku adalah karena kamu memukulnya. Apa salahnya jika aku memukulnya? Kamu mengambil sepatu bekas yang aku gunakan dan menganggapnya berharga. Kamu, si muka polos, masih tidak tahu. Sang Yu sudah menjadi milikku sejak lama. Haha, rasanya di tempat tidur. Benar-benar panas. Yan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Bayar biaya penggunaan 100 juta. Kalau tidak ada yang bisa pergi. Suami, janganlah begitu, tolonglah. Berapa jumlahnya? Wanita berwajah kuning sialan, aku memperingatkanmu. Jangan menghalangi jalanku untuk mendapatkan uang. 100 juta ya? Baik, saya beri. Aduh, Sang Yu. Jangan bicara. Suamimu cukup baik. Bocah, aku memilihmu sebagai menantu. Hahaha. Yan Chen, jangan. Hahaha. Aduh. Aha. Tendangan ini senilai 100 juta. Berani memukulku. Tidak takut memberitahumu. Kakakku adalah bos di sini. Dia dikenal sebagai saudara pisau. Percaya atau tidak, 1 telepon dari aku. Aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan menjual asuransi. Lebih baik kamu pedulikan dirimu sendiri dulu. Kami menerima laporan. Seseorang membuat masalah di sini. Mohon ikut dengan kami. Jika kamu memohon padaku sekarang, mungkin nanti, aku masih bisa membawamu pergi bersama. Tuanku, suamiku tidak tahu batasan. Anda memiliki banyak kesabaran. Jangan berurusan dengannya. Kamu, gadis cantik yang menjengkelkan. Jangan malukan diriku. Aku memohon padamu. Tolonglah, penjual asuransi yang menjengkelkan. HMPH. Bos Gu. Bos Gu yang memintaku datang. Hahaha, mencari orang lain untuk memasangnya. Kamu benar-benar pandai memuji dirimu sendiri. Suamiku adalah pengacara sejati. Aku melihat wawancara di majalah. Gadis cantik menjengkelkan ini masih membantu mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kantor polisi. Jadilah jujur. Tuan, harap perhatikan perkataan dan tindakan Anda. Jika tidak, saya akan mempertimbangkan untuk menggugatmu. Tuan Gu, aku sudah berbicara dengan kantor polisi. Kamu dan istrimu, dan teman istrimu, Anda bisa pergi sekarang.
Apa yang kamu katakan tadi? Kamu lupa. Wajah polos ini masih memiliki sikap. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan mengambil istri kamu. Tidak akan hidup bahagia dengan kakaknya. Jika kamu ingin tinggal di sini seumur hidup, aku bisa membantumu. Oh ya, apakah kamu ingin aku mengatur agar ada yang menjaga kamu? Bagaimana dengan Abiao? Hai Biao. Hai Biao. Kakak ipar perempuan. Kakak ipar perempuan, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu Sanyu. Aku tidak ingin menerima uang mas kawin sedikit pun. Tolong bawa aku keluar, ya. Tolong. Ya, apa yang kamu katakan tadi? Suami, Kak, jangan pedulikan dia. Orang itu tidak ada hubungannya dengan aku. Biarkan petugas polisi datang sesuai prosedur. Ya, Sang Kyong. Cepat, bicarakan dengan kakak ipar perempuan. Jangan tinggalkan aku begitu saja. Ayo pergi. Sang Yu, tunggu sampai aku keluar. Aku harus mempermainkanmu sampai mati. Ada apa dengan Tuan Gu? Kali ini bukan lagi masalah menyogok, kan? Mengemudi untuk bos besar. Membangun sedikit hubungan bukanlah hal yang sulit, kan? Serius atau bercanda? Apa yang terjadi dengan Gu Yanchen? Bosku bertanya berapa lama lagi kamu akan bolos kerja. Pengacara sudah diatur untukmu. Kamu berencana kapan kembali untuk mengemudi? Biarkan dia menunggu. Baiklah. Sekarang kalian menjadi sopir. Semuanya menjadi begitu sombong. Hei, cepat lihat. Ini adalah acara perayaan ulang tahun perusahaan kita. Aku mau bilang sama kamu. Kali ini perusahaan kita mengeluarkan banyak uang. Hadiahnya adalah sebuah apartemen 3 kamar tidur seluas 120 meter persegi. Mau mencoba atau tidak? Siapa tahu kamu bisa langsung memiliki satu unit rumah sendiri. Iya, sejak kecil nasibku tidak begitu baik. Hal seperti rezeki datang dari langit. Bagaimana mungkin giliran saya? Ayo bertaruh. Setelah kamu bertemu denganku, nasibmu akan menjadi baik, percaya atau tidak. Pergi saja. Baik, aku pergi. Tunjukkan undian berhadiah tak real estate. Hadiah utama diberikan kepada Sanyu. Baik, aku akan segera mengurusnya. Baiklah, kita hadiah satu hadiah. Jangan pengaruhi undian orang lain. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Sanyu. Bosku benar-benar berusaha keras untuk istrinya. Menghibur istriku. Sang Yu. Tadi Chen mendapatkan hadiah ketiga. Ada uang tunai sebesar 100.000 yuan. Kita juga mencoba pergi. Aduh, kamu mau apa? Stagiair ini ikut apa-apaan sih? Manajer, ini bukan berdasarkan masa kerja kita. Untuk menentukan jumlah undian yang kita dapatkan. Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Hanya mendapatkan 3 kesempatan undian. Dia dianggap seberapa tua? Seorang karyawan baru. Atau membunuh orang tuanya sendiri. Menggoda suami kakak yang nakal. Bekerja bersamanya. Saya merasa malu. Jangan bicara sembarangan. Hati-hati aku merobek mulutmu. Xiao Liang. Apa itu berarti jumlah undian ditentukan berdasarkan masa kerja? Mengapa saya tidak mengerti? Sang Yu, jangan pedulikan mereka. Mengapa mahasiswa magang tidak boleh ikut undian? Kami juga bekerja lembur sampai jam 11 seperti karyawan senior. Kami juga bagian dari perusahaan ini. Jika kemampuan kurang, tentu harus mengikuti tindakan. Kalau tidak, perusahaan hanya membuang-buang uang untuk kalian. Lagi pula, mahasiswa magang dengan gaji 3.000 per bulan. Di luar sana banyak sekali. Apa itu dianggap sebagai bagian dari perusahaan? Baru saja Chen kakak datang. Dia juga mahasiswa magang. Mengapa dia bisa, tapi saya tidak bisa? Chen kecil adalah anak dari manajer. Bisa seperti kalian. Baiklah, Xiao Yu dan Xiao Liang sudah 2 bulan di perusahaan. Biarkan mereka berdua juga merasakan budaya perusahaan. Kamu berdua pergi saja. HMPH, beberapa orang suka bermimpi. Jika dia bisa menang, besok saya langsung pergi membeli lotre. Hadiah kelas atas. Wow, hadiah kelas atas. Apakah perusahaan kita memiliki penghargaan ini? Tentu saja tidak. Sang Yu, kamu tidak sengaja membuat program palsu. Letakkan di mesin undian. Baiklah.
Kegiatan kali ini, hari ini berakhir sampai di sini saja. Kamu juga, Sang Yu. Mengapa tidak melakukan sesuatu yang baik? Harus membuat penghargaan yang tidak ada. Bukankah ini menunggu semua orang mengungkapmu? Manajer Wang, saya tidak melakukannya. Lupa memberitahu semua orang. Kegiatan kali ini memberikan hadiah kelas atas tambahan. Hadiahnya adalah villa di tepi danau seluas 1.200 meter persegi. Ini lebih baik dari hadiah kelas 1 itu. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu seluas 120 meter persegi. Lebih dari 10 kali lipat ruangannya. Sang Yu akan menjadi kaya. Xiao Liang. Aku punya rumah sendiri sekarang. Hai Sang Yu, apakah kamu beruntung? Lihat, aku sudah mencoba 3 kali tapi tidak berhasil. Kamu langsung berhasil dalam 1 kali. Mungkin keberuntungan saya lebih baik. Sang Yu itu. Aku melihat rumahmu ini. Ada lebih dari 10 kamar. Bagaimana dengan departemen kita? Kita kebetulan butuh asrama karyawan. Manajer, bagaimana jika kita membuat asrama karyawan? Kita bisa menetapkannya di rumah Sang Yu. Hei, usulan ini bagus. Hei Sang Yu, keberuntunganmu bagus. Lihat, ini juga merupakan fasilitas perusahaan. Kamu bisa menyewakan rumahmu. Bagaimana jika kita gunakan sebagai asrama karyawan? Ini adalah rumahku sendiri. Rumah yang begitu besar. Kamu sendiri tidak akan bisa menghuni seluruhnya. Toh, jika kosong tetap saja kosong. Jadi, sudah ditetapkan. Rumah Sang Yu ini akan digunakan sebagai asrama karyawan. Semua orang berterima kasih kepada Sang Yu. Hehe, dengarkan aku berbicara kepada kalian. Harga rumah di kota ini, tapi dimulai dari 4.000. Setelah memiliki rumah ini, kita mungkin bisa menghemat banyak uang. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Aku juga akan menyediakan 1 ruangan untuk kucingku. Sang Yu, kamu seharusnya tidak keberatan kan? Ini adalah hadiah yang Sang Yu menangkan sendiri. Mengapa ini bukan milik perusahaan? Ini adalah fasilitas dari perusahaan. Tapi tanpa persetujuan kita, apakah dia memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah ini? Sang Yu, jika kamu tidak setuju hari ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah ini. Aku akan memecok kartu dan mengundi lagi. Ini adalah kontrak penjualan rumah. Cepatlah tanda tangani. Jangan terlalu mempermainkan orang lain. Xiao Liang, lupakan saja. Lagi pula, rumah ini juga didapatkan melalui undian. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan memiliki rumah sendiri. Aku ingin melihat siapa yang berani. Gu Yanchen, kamu datang ke sini bagaimana? Ketika kita menghadapi situasi seperti ini lagi di masa depan, pastikan untuk menghubungi aku terlebih dahulu. Saya akan menanganinya. Mengerti? Dari manakah datangnya pecundang malang ini? Ini adalah budaya perusahaan kita. Orang-orang yang tidak penting, pergi ke sana. Sepertinya perusahaan ini perlu diperbaiki dengan baik. Sungguh menarik. Sudah lama tidak berada di kota Jiang. Bertemu dengan orang yang begitu arogan. Bos besar semuanya datang. Sang Yu sudah hancur. Pantas saja, siapa suruh dia selalu berjalan dengan sombong. Puan Pan, Sang Yu terlalu egois dan tidak bertanggung jawab. Saya sedang mendidiknya dengan baik. Memang perlu dididik dengan baik. Bagaimana sebaiknya dilakukan? Tidak perlu aku mengajarmu kan? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Sang Yu, kamu dipecat. Orang yang seharusnya dipecat adalah kamu. Ahaha. Tuan Gu, Anda pulang dulu, serahkan ini kepada saya untuk ditangani. Masalah rumah Sang Yu. Ahaha. Tentu saja rumah itu milik Nyonya Sang Yu. Tidak akan digunakan sebagai asrama perusahaan. Jangan khawatir. Nyonya Pan, villa di tepi danau itu diberikan kepada staf magang Sang Yu. Kau pikir siapapun bisa kau ganggu? Nya. Aku berkata padamu, kamu telah diturunkan jabatannya. Mulai dari hari ini, kamu dipindahkan ke departemen logistik. Perbaiki dirimu dengan baik. Mari semua pulang. Sang Yu, kamu membuatku malu sekali. Tunggu saja kamu. Aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini sebelumnya. Gu Yan Chen, kamu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku. Kita semua sudah punya rumah sendiri. Kamu sepertinya tidak terlalu bahagia ya? Senang.
Gu Yan Chen menikahi wanita lain. Apakah itu untuk menghina aku? Halo, Papan. Senja yang indah. Kamu malam ini mewakili perusahaan pergi ke Hotel Huan Yu, mengikuti pertemuan industri Huan Yu. Tunjukkan yang terbaik. Malam ini Guzong juga ada ya? Baik, aku segera datang. Guru pergi ke Hotel Huan Yu. Banyak orang tapi tidak ada yang dikenal. Manajer memaksa kamu datang. Pasti ada niat jahat. Tidak apa-apa. Kita tidak mengganggu para nyonya ini. Makan cepat, ada banyak makanan enak. Oh, dari mana asal udik negeri ini? Masuk ke pesta ini. Tidak tahu nanti. Apakah Guzong dari Huan Yu Group akan datang? Apakah dia pelayan? Dia punya kaki gajah dan pinggang tong. Bosku pasti merasa jijik hanya dengan melihatnya sekilas. Kalian berdua. Hei, bosku, kamu datang. Mari kita ikut melihat saat San Yu pergi. Pak Gu sangat tampan. Bosku, 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 bosku. Lihat ke sini, bosku. Lihat ke sini. Wah, terlalu tampan. Bosku, bosku, bosku. Hei, apakah bosku ini selebriti? Bosku, kamu tidak tahu. Keluarga terkemuka di kota Jiang. Putra tunggal keluarga Gu, Gu Yanchen. Hanya berusia 28 tahun. Terpilih sebagai CEO Global. Masuk dalam daftar Forbes. Putri kaya dari kota Jiang. Lelaki lajang yang diinginkan semua orang untuk dinikahi. Luar biasa. Apa ini? Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Gu Yanchen? Wow, apa ini? Tidak bisa melihat sama sekali. Hei, Sang Yu. Kamu bilang suamimu bernama Gu Yanchen. Saya juga bekerja di grup Huan Yu. Mungkin dia adalah bos Gu sendiri. Di dunia ini banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Ada orang kaya di Hong Kong yang bernama Li. Apakah semua orang dengan nama keluarga Li adalah keluarganya? Orang di keluarga kami hanya sopir kecil. Aduh, aku hanya bercanda. Jangan marah ya. Hei, lihatlah, lihatlah. Sangat tampan. Ah, wah, wah, tampan sekali. Oh, baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Maaf, aku harus pergi dulu. Baik, selamat tinggal. Bos Gu, sepertinya saya melihat istrinya. Cari orang untuk menjaganya. Jangan biarkan dia terjadi apa-apa. Oh, ya. Apa yang terjadi? Kamu buta ya? Maaf, maaf. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Dengan apa kamu akan menggantinya? Pakaian ini adalah barang lelang tahun lalu. Harganya 1 juta di pasar. 1007. Aku memang tidak mampu menggantinya dengan 1 juta. Iya, tapi tadi kamu yang menabrakku duluan. Iya, aku akan menggantimu biaya pembersihan. Baiklah, berikan. Kamu ingin menipu kan? Kamu. Sekarang bajuku juga kotor. Kita sudah selesai. Bolehkah saya pergi sekarang? Dua bersih. Hanya kemeja lusuh ini yang kamu punya. Pantaskah dibandingkan dengan pakaian senilai 1 juta ini? Jadi, apa yang kamu inginkan? Berlutut dan minta maaf di depan semua orang. Putri dari keluarga Li ini berada di Jiangcheng, tapi terkenal sombong dan arogan. Mengapa pelayan ini harus menyakiti siapapun? Mengapa harus menyakiti dia? Hei, tubuh pelayan ini bagus ya. Mengapa tidak menghabiskan malam ini bersama kakak? Kakak memberikanmu uang. Hahaha. Putri Li ini berada di kota Jiang. Pesta yang mewah. Bos Gu. Bos Gu. Ini adalah pesta Bos Gu. Tidak menyambut tamu yang tidak sopan. Datanglah. Seret dua sampah ini keluar dari sini. Ya, Gu Yanchen. Keluarga kami terkenal di kota Jiang. Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Mengapa? Bukankah kamu sedang lembur di kantor?
Bagaimana bisa kamu muncul di sini? Saya datang bersama bosku untuk menghadiri pesta. Jadi, tadi itu. Mungkin bosku tidak menyukai mereka. Mari kita pergi. Barusan, itu adalah bosku. Siapa wanita itu? Mengapa Guzong sangat melindunginya? Mungkin dia adalah kekasih kecil yang dijaga oleh Guzong. Seperti wanita yang mengandalkan penampilannya sedikit. Wanita yang dengan seenaknya naik ke tempat tidur. Saya sudah melihat banyak. Terlihat sangat suci dan cantik. Tidak terduga dia ternyata seorang pelacur. Wanita tadi. Dia adalah istri resmi Guzong. Jika kamu tidak ingin mati, jaga mulut kalian dengan baik. Yan Chen, aku sudah kembali. Aku tidak akan menyerah padamu. Guzong. Akhirnya dia menyadarinya. Guzong benar-benar baik. Dia bahkan mengurus hal kecil seperti ini. Apakah Guzong benar-benar begitu baik? Tentu saja Guzong baik. Dia juga mengirim pengacara ke kantor polisi untuk membantu kita. Dia juga membantu kita mengusir orang jahat. Tidak tahu siapa yang memiliki keberuntungan seperti itu. Bisa menikah dengannya. Karena Guzong sangat baik, maka nikahlah dengannya. Apakah kamu cemburu? Mengapa aku harus cemburu? Guzong tidak sehebat aku. Baiklah, meskipun Guzong baik, dia bukan suamiku. Jika itu adalah suamimu, Guzong, bukankah itu lebih baik? Tidak mungkin. Jika kamu adalah Guzong, aku tidak akan menikah denganmu. Mengapa? Karena aku tahu diri. Seperti aku, anak yatim piatu tanpa orang tua. Menikahi orang kaya. Bagaimana jika aku diintimidasi? Kamu masih lebih baik. Bersikaplah tulus. Keluarga yang sederhana. Tentang pernikahan. Lebih baik jika sepadan. Gu Yan Chen, aku percaya kamu tidak bermaksud menipu aku. Tapi jika kamu benar-benar Guzong, aku tidak cukup baik untukmu. Sang Yu, bagaimana aku harus jujur padamu? Tuan Gu, mobil sudah sampai. Bentley dan sopirnya. Gu Yan Chen, kamu tidak akan. Kamu dipecat bukan? Ini buruk, ini buruk. Mobil lupa diganti. Yan Chen, Xiao Liam mengatakan padaku hari ini. Bos perusahaanmu, Guzong, menikah. Apakah kamu mendengar tentang ini? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Benarkah? Tapi Xiao Liang selalu suka berfantasi. Mereka mengatakan kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan Guzong. Mungkin itu adalah orang yang sama. Yan Chen, mengapa kamu tiba-tiba berhenti? Senja, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jangan takut. Sebenarnya saya. Tunggu sebentar. Awal yang seperti ini. Kamu tidak akan mengatakan. Kamu tiba-tiba berhutang puluhan juta di luar sana. Biarkan aku bersamamu. Mengapa kamu selalu merasa aku berhutang di mana-mana? Jadi, apa maksudmu? Kamu adalah seorang penjahat yang melarikan diri dari geng. Sekarang sedang diburu oleh polisi. Mau kabur bersamamu? Senja. Apakah aku pernah menyia-nyiakanmu? Tidak ada. Jadi, bisakah kamu berharap yang baik dari suamimu? Jadi, katakanlah. Dengarkanlah. Suamimu, aku. Foto Nyonya Gu telah terungkap. Ini bukan Song Jiajia. Bagaimana mungkin? Gu Yanchen sudah menikah denganku. Tidak mungkin menikah dengan Song Jiajia lagi. Apakah aku salah menebak? Gu Yanchen memang bukan Guzong. Melihat dia seperti ini yang sangat kecewa. Ternyata cinta pertama tidak semudah itu dilupakan. Senja, tiba-tiba saya ingat ada urusan di kantor. Saya akan memanggil mobil untukmu. Kamu pulang dulu sendiri. Oh, jadi, kamu dulu sibuk. Halo, Senja. Bosku membawa istrinya untuk melihat rumah. Pihak lain menunjukmu untuk menerima mereka. Kamu segera kembali ke kantor.
Baik, saya akan segera datang, manajer. Hai Azen, akhirnya kamu menelponku. Lagu Jia Jia, apa yang terjadi dengan berita? Achen, bagaimana jika kamu datang ke perusahaan properti Siude? Mari kita bicarakan langsung. Kamu pergi ke sana untuk apa? Jangan khawatir. Sang Yu sudah pulang kerja. Sebenarnya, kali ini saya pulang. Karena keluarga memaksa saya untuk menikah. Aku akan segera menikah dengan orang lain. Bisakah kamu menemani saya melihat rumah pernikahan? Ini adalah keinginan kita dulu. Saya jamin. Setelah melihatnya, saya tidak akan mengganggumu dan Sang Yu lagi. Saya hanya memberimu waktu 10 menit. Senja, akan kutunjukkan padamu kali ini. Posisi Nyonya Gu ini sebenarnya milik siapa? Achen, lihatlah tata letak rumah ini. Apakah masih bagus? Ruangan ini agak kecil, bisa digunakan sebagai ruang pakaian dan topi. Ruangan ini luas. Nanti bisa digunakan untuk anak-anak. Di sana bisa dipasang perosotan. Di sana bisa diletakkan mainan anak. Lagu Jia Jia. Aku sudah bilang. Hanya memberikanmu waktu 10 menit. Bos Gu, jangan terburu-buru. Bagaimanapun juga ini adalah rumah pernikahan kita. Lihatlah dengan perlahan. Bos Gu, Gu Yanchen. Baiklah, Achen. Sudah 10 menit. Kamu cepat pulang dan kerja. Harap kamu bisa mengatakan dan melakukannya. Jangan ganggu Sang Yu lagi di masa depan. Nyonya Gu, mengapa kamu datang begitu pagi? Pasti panas sekali. Silakan duduk dulu. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Kamu ikut dengannya. Layani aku bersama-sama. Baiklah, Sang Yu. Datanglah. Layani Nyonya Gu dengan baik. Kamu dengar tidak? Konsul Wang. Hari ini badanku tidak terlalu nyaman. Biarkan Xiao Liang datang. Sang Yu, apakah kamu tidak ingin gaji bulan ini? Jangan lupa bahwa kakakmu masih sangat membutuhkanmu untuk mengirim uang. Kamu dalam industri pelayanan seperti ini. Apakah semuanya bisa merendahkan diri? Menyenangkan pria ya? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sudahlah, jangan berpura-pura. Saya ingin membeli satu set rumah pernikahan. Mau posisi terbaik, proyek apartemen terbaik, tempat terbaik, uang bukan masalah. Siapa yang bilang suami saya adalah? Di mana Direktur Umum Huan Yu Group? Ya, Nyonya Gu tentu saja tinggal. Apartemen terbaik. Hei, mandor Wang. Aku mau bilang sama kamu. Suamiku, baru-baru ini diganggu oleh seorang wanita miskin dan jelek. Terus-menerus diganggu oleh seorang wanita desa. Tidak bisa melepaskan diri bagaimanapun juga. Kamu bilang, bagaimana bisa ada wanita yang tidak tahu malu seperti itu? Mengambil alih suami orang dan tidak melepaskannya. Tahu tiga, lakukan tiga. Benar-benar tidak tahu malu. Jika wanita seperti ini muncul di hadapan saya langsung menamparnya beberapa kali dengan telapak tangan yang besar. Biarkan dia tahu apa itu etika dan moral. Siapa bilang bukan begitu? Hei, Sang Yu, kamu bilang, kita yang terkenal dan kaya seperti ini. Yang penting adalah kesesuaian antara keluarga. Bagaimana mungkin masih ada orang miskin yang tidak tahu malu seperti itu? Setiap hari bermimpi bisa menikahi orang kaya. Ngomong-ngomong, dalam lingkaran kita, ada seorang bos beberapa waktu lalu. Berpura-pura menjadi sopir untuk bermain pernikahan rahasia. Jika bosan, maka bercerai saja. Belum ada harta yang dibagi. Wanita itu masih seperti orang bodoh. Tidak tahu apa-apa. Harus menggunakan trik ini. Menghadapi wanita yang suka pamer. Hari ini terlalu panas. Sang Yu, bisakah kamu pergi mengambil 2 gelas minuman dingin untukku? Baiklah. Nyonya Gu, minumanmu. Kamu bekerja keras. Nona Sang. Cuaca sangat panas. Kamu juga minum untuk melepas dahaga. Terima kasih. Maaf. Aku tahu aku salah membuat bajumu kotor. Tapi aku tidak sengaja. Kamu juga tidak boleh membuat bajuku kotor. Tidak terlihat. Sang Yu yang biasanya lembut tiba-tiba menjadi keras. Ini disebut bodoh. Nyonya Gu memiliki status apa? Dia adalah orang yang bisa kita sakiti. Jangan berhubungan dengannya lagi di masa depan. Agar tidak menimbulkan masalah. Manajer uang. Barang murahan. Aku menyuruhmu melayani. Apakah ini caramu melayani Nyonya Gu? Pakaianmu sudah kotor, biarkan saja. Mengapa kamu memotori pakaian Nyonya Gu? AC di ruang tunggu terlalu dingin. Bagaimana jika Nyonya Gu terkena flu? Nanti bos Gu akan menyalahkan kita. Kita berdua akan mendapat masalah. Maafkan saya, Nyonya Gu.
Saya tidak mengelola bawahanku dengan baik. Sang Yu, minta maaf kepada Nyonya Gu. Bukan saya yang melakukannya, mengapa saya harus minta maaf? Biarkan saja, aku juga tidak ingin menyusahkan gadis penjualan ini. Semua kesalahan karena kecerobohanku sendiri. Namun, pakaian ini sudah kotor, biarkan saja. Hanya saja, sepatu ini sangat mahal. Sang Yu, bersihkan sepatu Nyonya Gu. Aku tidak punya. Apakah kamu masih ingin gajimu? Baik. Aduh, aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya.